Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Marilah pertama-tama kita senantiasa membulatkan tekad kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk senantiasa merasakan nikmatnya Islam dan iman. Karena rasa syukur inilah yang menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan itu tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah senantiasa setiap langkah kita, setiap waktu kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena rasa syukur yang kita dapatkan, rasa syukur yang kita sampaikan atas nikmat Allah yang diberikan itu tidak sebanding ketika kita melihat saudara kita di belahan bumi yang lain yang saat ini sedang menderita dan saat ini sedang berjuang. Mereka tidur pun tidak enak, tidur pun dalam keadaan was-was. Mereka tidak tahu kapan Allah menjemput mereka. Kita lihat saudara kita di Palestina yang saat ini masih terus merasakan ujian dari Allah, yang masih terus merasakan kegetiran dalam dirinya. Mereka bisa makan pada saat itu juga mereka sudah mengucapkan alhamdulillah. Karena sejak sudah berapa bulan mereka kelaparan, bantuan sulit masuk, sehingga mereka hidup apa adanya. Oleh karena itu kita di sini yang kita belum bisa mampu untuk membantu mereka, kita senantiasa berdoa kepada mereka. Semoga Allah segera memberikan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan segala apa yang beliau miliki, baik itu harta beliau, baik itu waktu beliau, bahkan nyawa beliau korbankan hanya untuk tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini, untuk melanjutkan dakwah Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki dua tugas, memiliki dua fungsi. Yang pertama, kita sebagai makhluk sosial, Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya hanya satu, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kita niatkan setiap amal ibadah kita niatkan untuk melangkah kepada kebaikan, kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala amal yang kita niatkan untuk Allah dan sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan, insya Allah akan bernilai ibadah. Ketika kita bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi,
Ketika kita niatkan semua apa yang kita lakukan hanya untuk Allah, insya Allah akan bernilai ibadah. Jadi ibadah tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, segala apa yang kita lakukan. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita makan, ketika kita minum, itu bisa bernilai ibadah. Kita makan dengan tangan kanan, kita makan, sebelum makan kita mengucap basmalah atau berdoa kepada Allah, itu bisa bernilai ibadah. Kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain, kita menjadi tauladan orang lain, itu sangat penting. Ketika kita mendudukkan diri kita sebagai hamba Allah, sebagai abid, insya Allah kita ini hanya sebagai manusia yang lemah, makhluk yang lemah di sisi Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang ada yang kita nikmati saat ini itu tidak lain hanyalah dari Allah. Kemudian fungsi kita yang kedua, kita sebagai khalifah, sebagai khalifatullah, khalifah Allah di muka bumi ini. Kita melanjutkan tugas para nabi, kita melanjutkan tugas para ulama sebelum kita. Kemudian kita sebagai khalifah di muka bumi ini, kita memiliki tanggung jawab besar. Apa tanggung jawab itu? Tugas kita adalah berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan. Sebagaimana di surat Ali Imran ayat 104 yang saya bacakan di awal tadi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di sebagian di antara golongan kita sebagai golongan umat Islam. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Mereka yang menyuruh kepada kebaikan, mereka yang mengajak kepada kebaikan. Kita tunjukkan hal-hal yang baik kepada mereka. Inilah jalan yang diridhoi oleh Allah. Kita berdakwah dengan cara yang baik, bil hikmah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan sesuatu yang mereka pahami, dengan sesuatu yang mereka biasa sehari-hari mereka lakukan. Kita tidak boleh mengajak orang lain berdakwah untuk memaksa mereka sesuai apa yang kita inginkan, tapi kita harus pelan-pelan, dengan hikmah, dengan contoh yang baik, dengan bahasa-bahasa mereka. Asal itu suatu kebaikan, kita tiru mereka dulu, kita ajarkan pada mereka, kita pelan-pelan masukkan dakwah-dakwah kita kepada mereka, tapi dengan cara yang elegan, cara yang lembut. Kita tidak memaksa. Sesungguhnya tugas dakwah kita adalah tidak memaksa, tapi kita mengajak, merangkul mereka. Kita sampaikan yang benar. Masalah mereka ikut dakwah kita apa tidak, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga tugas seorang nabi. Para nabi bertugas mengajak orang lain, berdakwah kepada umatnya. Tapi kita melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya para nabi, banyak umat para nabi yang tidak mau ikut dakwah nabi tersebut, bahkan keluarganya sendiri tidak mengikuti. Bagaimana kita melihat Nabi Nuh, istri dan salah satu anaknya itu tidak mengikuti dakwah Nabi Nuh. Kita lihat Nabi Lut, istrinya akhirnya tidak mengikuti dakwah Nabi Lut, dan juga para nabi yang lain. Kisah Nabi Yunus, ketika Nabi Yunus diperintahkan berdakwah pada umatnya, kemudian Nabi Yunus putus asa, kemudian umatnya ditinggal. Tapi akhirnya Nabi Yunus kembali kepada umatnya yang telah beriman pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdakwah dengan cara yang baik. Kita jadikan diri kita sebagai contoh, diri kita sebagai suri tauladan yang baik. Insya Allah orang akan melihat apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ucapkan. Kita lihat contoh yang kecil di dalam keluarga kita. Ketika seorang ayah, ketika seorang bapak menasihati anaknya, melarang anaknya untuk merokok. Nak, jangan merokok. Tapi ironisnya, bapaknya sendiri merokok di depan anaknya. Apa yang dilihat oleh anaknya? Ucapan orang tuanya atau perilaku orang tuanya? Itu harus kita jadikan contoh. Ketika kita ingin berdakwah, jadikan diri kita tauladan. Kita boleh menjadi apapun,
di tengah masyarakat kita. Kita sebagai guru, kita sebagai pekerja di kantor, kita sebagai karyawan di pabrik, kita sebagai sopir ojek online. Silakan kita lakukan pekerjaan yang halal. Tapi ketika kita bekerja, jadikanlah diri kita ini sebagai suri tauladan. Kita pelan-pelan sambil berdakwah. Kita menjadi guru, jadi contoh yang baik kepada murid-murid kita. Kita sampaikan kepada murid kita yang baik. Kita contohkan kepada murid kita sesuatu yang baik. Karena insya Allah murid itu melihat dari gurunya. Guru itu menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya. Karena memang kita sadari di kemajuan zaman saat ini, kadang murid itu lebih pintar dari gurunya. Ketika mereka sudah memegang HP, mungkin gurunya kalah. Sama juga kita sebagai orang tua, mungkin anak kita lebih canggih daripada kita sebagai orang tua. Anak kita lebih pintar memainkan gadgetnya. Ketika kita tidak mampu memfilter, ketika kita tidak mampu mengontrol anak-anak kita, maka mungkin mereka akan kebablasan. Silakan mereka main game boleh. Terkadang karena sekarang lagi maraknya judi online. Kadang juga game-game online itu juga bisa mengarah kepada judi online. Inilah kita harus sebagai orang tua menjadi kontrol bagi anak-anak kita. Kita harus bisa menyelami dunia anak-anak kita. Kemudian kita bisa berdakwah melalui medsos. Jadikan medsos kita sebagai media dakwah kita. Jangan jadikan medsos kita sebagai media kita untuk mengumpat orang lain, menghina orang lain, menjatuhkan orang lain. Gunakan tangan kita untuk berbuat kebaikan di dalam medsos tersebut. Ketika ada kata-kata mutiara yang baik, kita sampaikan, kita upload di medsos kita. Ketika kita mampu berdakwah dengan ucapan kita, bil qaul, dengan ucapan kita buat konten yang baik. Kita buat bagaimana biar orang memahami agama ini. Jangan kita manfaatkan medsos kita hanya untuk hal-hal yang negatif. Itu sebagai guru kita menjadi tauladan. Meskipun kita kalah secara teknologi dengan murid-murid kita harus lebih terdepan dari murid-murid kita dalam memberikan tauladan. Jangan sampai murid-murid kita mencari contoh di luar yang itu tidak benar, yang itu salah. Ketika kita sebagai pekerja pabrik, janganlah kita menjadi pekerja pabrik yang tidak jujur, yang suka mencuri waktu. Kemudian ketika kita menjadi supir ojek online, jadilah sopir yang jujur. Ketika sudah masuk waktu sholat, izin kepada penumpangnya. Apakah diizinkan untuk sholat terlebih dahulu? Kalau ada waktu sempat, penumpang kita enak diajak ngomong, ajak berdialog. Kita masukkan sisipkan ilmu-ilmu agama kepada penumpang kita. Banyak kesempatan bagi kita untuk bisa berdakwah. Tidak hanya tugas ulama untuk berdakwah, tidak hanya tugas juru dakwah. Kita semua bisa berdakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Karena ilmu yang kita dapat ketika kita tidak sampaikan, maka itu akan menjadi sesuatu yang akan hilang, lenyap dari hati kita, dari akal kita. Tapi ketika kita punya ilmu meskipun sedikit, kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah ilmu itu akan berkembang terus. Karena ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka kita akan terus belajar. Kita akan termotivasi untuk belajar terus. Masa kita menyampaikan sesuatu itu kepada orang lain, itu aja. Tapi kita akan terus mengembangkan ilmu yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya dakwah yang paling efektif itu adalah kita menjadi contoh. Sekali lagi, kita menjadi contoh, suri tauladan yang baik. Ajak mereka
bagaimana mereka mengenal yang baik, bagaimana mengenal Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tidak memaksa, Islam yang hanya dengan kekerasan, tapi bagaimana Islam yang bisa diterima di tengah masyarakat. Meskipun kita akan menjadi orang asing, orang yang senantiasa menjadi orang baik, orang yang berdakwah, orang yang senantiasa rutin ke masjid, mereka akan dianggap asing bagi masyarakat sekitar. Karena ini memang zamannya sudah zaman akhir zaman. Orang yang sering ke masjid, berdakwah dianggap sok alim. Itulah ujian kita. Jangan kita menyerah untuk berdakwah. Kuatkan azam kita, tekad kita untuk bagaimana kita menyebarkan agama Islam ini. Insya Allah ketika kita punya tekad yang kuat, Allah akan memudahkan langkah kita untuk menyampaikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama introspeksi diri, terutama diri saya sendiri. Mari kita merenungi, mari kita senantiasa merefleksi diri kita. Apakah kita ini masih pantas menjadi hamba Allah? Apakah kita ini masih pantas disebut sebagai orang soleh di tengah masyarakat kita? Mari kita berdakwah dimulai dari diri kita sendiri. Ibda' binafsik. Kemudian kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Jadikan diri kita, keluarga kita sebagai keluarga yang soleh. Dari keluarga yang soleh inilah akan menciptakan masyarakat-masyarakat yang soleh. Masyarakat soleh terbentuk dari keluarga-keluarga yang soleh. Ketika masyarakat sudah tercipta sebagai masyarakat yang soleh, insya Allah akan terciptalah suatu negara, suatu bangsa yang soleh, suatu bangsa yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan keburukan menguasai negeri ini, keburukan menguasai masyarakat kita. Ketika kita melihat keburukan, kita diam saja, maka kita akan terkena azab juga. Ketika Allah akan menjatuhkan azab kepada suatu kaum, kita akan ada di dalamnya. Oleh karena itu mari kita cegah kemungkaran dengan kemampuan kita, sambil kita senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan langkah kita, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa mengajak orang lain. Kita berikan contoh yang baik kepada orang lain. Jangan kita senantiasa berdakwah kemana-mana, tapi diri kita belum bisa menjadi contoh. Insya Allah orang akan melihat diri kita, apa yang dia lakukan, bukan apa yang dia ucapkan. Mari di khutbah yang kedua ini kita tutup dengan doa. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, semoga Allah senantiasa merahmati perjalanan hidup ini, dan kita akan mengakhiri hidup ini dengan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un mugharibul mujibu da'wat ya qadiyal haja. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanina al muslimin al mu'minina wal mujahidina fil Palestin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi habli minas solihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana umurana umurid dunya waddin. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.